Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mesari, NPM 2022005. Saya akan mereview materi perencanaan dan pengembangan kurikulum diklat. Pada materi 1, yaitu diklat atau pendidikan dan pelatihan. Pendidikan adalah suatu aktivitas pengembangan sumber daya manusia yang dirancang untuk meningkatkan kompetensi individu. Sedangkan pelatihan adalah proses kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan kinerja atau kemampuan spesifik individu pada pekerjaan yang sedang atau akan segera dihadapi. Kemudian, pengembangan sumber daya manusia atau SDM adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual sesuai kebutuhan individu melalui pendidikan dan pelatihan. Kemudian, mengapa perlu diklat? Karena setiap organisasi menghadapi perubahan lingkungan, yaitu globalisasi ekonomi, teknologi informasi, ilmu manajemen, tuntutan terhadap mutu. Teknologi informasi dan ilmu manajemen terdapat dampak, yaitu 3C. Yang pertama, customer, yaitu memegang kendali. Yang kedua, competition, yaitu kompetisi semakin tajam. Kemudian change, yaitu perubahan makin berubah. Atau Michel Hammer, James Kempi. Kemudian change, yaitu perubahan makin berubah, terdapat dampak juga. Yang pertama, organisasi harus dapat mengenal perubahan, harapan, dan kebutuhan customer. Yang kedua, menyiapkan personil untuk melakukan perbaikan proses terus-menerus. Dan yang ketiga, perlu pelatihan yang sesuai dan terencana. Selanjutnya, siapa yang membutuhkan diklat? Yaitu yang pertama, kebutuhan organisasi. Organisasi membutuhkan orang-orang yang mampu sesuai dengan jabatannya. Melalui pelatihan, diharapkan kebutuhan dan kekurangan dapat dipenuhi dan diatasi, sehingga ia dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Yang kedua, kebutuhan pribadi, yaitu bagian integral dari organisasi. Kebutuhan pribadi melengkapi kebutuhan organisasi. Pengembangan pribadi yang diperoleh melalui pengembangan jabatan akan memperkaya dirinya atau pengembangan karir. Selanjutnya yang ketiga, investasi sumber daya manusia atau SDM. Memang banyak investasi yang harus ditanamkan untuk pelatihan sebagai suatu investasi SDM. Dan semua orang meyakini itu akan menuai hasil di kemudian hari, termasuk keuntungan dan perkembangan bagi organisasi. Selanjutnya, sasaran diklat terdapat 3, yaitu kecerdasan, kemampuan intelektual. Di dalam kecerdasan kemampuan intelektual terdapat pengetahuan, mengetahui, menjelaskan, menerapkan, menganalisa, mensintesa, dan menilai. Di dalam menerapkan dan menganalisa, ada pun macam-macamnya, yaitu daya tangkap, daya ingat, analitis, kreatif, konsepsional, dan adaptif. Yang kedua, sikap dan mental. Adapun macam sikap dan mental, yaitu menerima, menanggapi, menghayati, mengkoordinasi diri, dan karakter baru. Sikap menanggapi dan menghayati terdapat macam-macam juga, yaitu motivatif, disiplin, inisiatif, jujur,
bijaksana, dan loyal. Yang ketiga, keterampilan, kemampuan fisik. Di dalam keterampilan ini terdapat macam keterampilan kekuatan, kecepatan, ketepatan, keseimbangan, dan kecermatan. Kecepatan dan ketepatan terdapat macam-macam juga, yaitu produktif, efektif, efisien, ulet, dan tangguh. Selanjutnya, siklus diklat secara umum. Yang pertama, identifikasi kebutuhan pelatihan atau training needs analysis. Yang kedua, penetapan tujuan diklat. Yang ketiga, perencanaan diklat. Yang keempat, pelaksanaan diklat. Dan yang kelima, evaluasi diklat. Adapun perbedaan antara pendidikan dan pelatihan. Yang pertama, aspek pengembangan. Aspek pengembangan pada pendidikan yaitu menyeluruh, sedangkan pada pelatihan mengkhusus. Yang kedua, area kemampuan atau penekanan pada pendidikan yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor, sedangkan pada pelatihan psikomotor. Yang ketiga, jangka waktu. Jangka waktu pada pendidikan yaitu panjang, sedangkan jangka waktu pada pelatihan yaitu pendek. Dan yang keempat, materi. Materi pada pendidikan lebih umum, sedangkan materi pada pelatihan lebih khusus. Adapun perbandingan sekolah dan latihan kerja. Pertama, sekolah. Pada sekolah kegiatan utama belajar. Sedangkan latihan kerja yaitu kegiatan utama menghasilkan. Sedangkan latihan kerja yaitu kegiatan utama menghasilkan. Yang kedua, sekolah diarahkan pada pendidikan murni tanpa mengkaitkan pada penerapan praktek. Sedangkan latihan kerja diarahkan pada penerapan ilmu, pengetahuan, dan keterampilan. Yang ketiga, sekolah dilakukan dengan jadwal, kurikulum, dan materi pelajar secara ketat, sedangkan latihan kerja, jadwal dan materi pelajaran tidak ketat dan tidak berulang-ulang. Yang keempat, pendidikan sekolah diarahkan pada program tertentu yang berlangsung lebih lama, sedangkan latihan kerja, kursus dapat direncanakan lebih beragam dalam waktu yang lebih singkat. Yang kelima, pada sekolah, guru-guru sekolah sering menghadapi pertanyaan murid-muridnya, sedangkan latihan kerja, instruktur pada pelatihan jarang menjumpai pertanyaan-pertanyaan dari peserta. Yang keenam, sekolah selalu menuntut disiplin yang keras, sedangkan latihan kerja kurang mementingkan disiplin. Selanjutnya, adapun beberapa contoh materi yang dapat dikembangkan dalam kegiatan pengembangan diri atau diklat fungsional maupun kegiatan kolektif guru. Yang pertama, peningkatan kompetensi pedagogis dan profesional dalam rangka kegiatan guru belajar. Yang kedua, penyusunan kurikulum, RPP, dan bahan ajar. Yang ketiga, penyusunan program kerja dan perencanaan pendidikan. Yang keempat, pengembangan metodologi mengajar. Yang kelima, penilaian proses dan hasil belajar peserta didik. Yang keenam, penggunaan dan pengembangan teknologi informasi dalam belajar. Yang ketujuh, inovasi proses belajar, inovasi proses pembelajaran. Yang ke-8, peningkatan kompetensi profesional.
Yang ke-9, penulisan publikasi ilmiah. Yang ke-10, pengembangan karya inovatif. Yang ke-11, kemampuan untuk mempresentasikan hasil karya. Dan yang ke-12, peningkatan kompetensi lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas tambahan atau tugas lain yang relevan dengan sekolah atau madrasah. Selanjutnya, materi kedua, yaitu kurikulum. Kurikulum adalah set dokumen yang berisi rancangan program dari suatu diklat yang akan dicapai dalam rentang waktu tertentu. Adapun pengertian kurikulum berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yaitu kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu. Adapun komponen-komponen kurikulum, yang pertama, tujuan. Kedua, isi atau materi. Ketiga, media atau sarana prasarana. Keempat, strategi. Kelima, proses belajar mengajar. Keenam, organisasi kurikulum. Dan yang ketujuh, evaluasi. Selanjutnya, hubungan kurikulum dan pembelajaran. Kurikulum adalah segala hal yang diajarkan atau program, rencana, dan isi pelajaran. Sedangkan pembelajaran adalah bagaimana menyampaikan apa yang diajarkan itu, atau metode tindakan belajar mengajar dan presentasi. Selanjutnya, adapun unsur-unsur yang terdapat dalam kurikulum. Yang pertama, sebagai program yang akan dijalani, terdiri dari tujuan, materi perkuliahan, strategi pembelajaran, hal-hal yang diaktualisasi di lapangan. Yang kedua, sebagai dokumen, kurikulum terdiri dari proses pembuatan rencana kurikulum, GBPP, perangkat dan buku-buku yang diperlukan dalam proses pembelajaran. Adapun fungsi kurikulum berkaitan dengan komponen yang ada mengarah kepada tujuan pendidikan dan pelatihan. Kemudian, prinsip pengembangan kurikulum. Yang pertama, relevansi. Relevansi terbagi menjadi dua, yaitu relevansi keluar adalah komponen-komponen kurikulum sesuai dengan tuntutan, kebutuhan, dan perkembangan masyarakat. Yang kedua, relevansi ke dalam, yaitu konsistensi antar komponen-komponen kurikulum dan keterpaduan internal. Yang kedua, fleksibilitas, yaitu kurikulum solid tetapi pada pelaksanaannya memungkinkan terjadinya penyesuaian berdasarkan situasi dan kondisi, tempat dan waktu yang selalu berkembang, serta kemampuan dan latar belakang anak. Yang ketiga, kontinuitas. Adanya kesinambungan sebab proses belajar siswa berlangsung secara berkesinambungan. Yang keempat, efektivitas, yaitu kurikulum itu selalu berorientasi pada tujuan tertentu yang ingin dicapai. Yang kelima, efisiensi. Mengusahakan agar dalam pengembangan kurikulum dapat mendayagunakan waktu, biaya, dan sumber-sumber lain yang secara optimal, cermat, dan tepat sehingga hasilnya memadai. Selanjutnya, materi yang ketiga, yaitu kurikulum pada kegiatan diklat. Kurikulum sebagai bagian dari proses pembelajaran memegang peran kunci atas keberhasilan suatu diklat. Diklat merupakan proses sistematik untuk kemampuan individu secara holistik yang memungkinkan potensi diri atau afektif, kognitif, dan psikomotorik
dan perkembangan secara optimal. Sejalan dengan itu, kurikulum disusun dengan menjalankan prinsip efisien, efektif, relevan, dan fleksibel. Adapun fungsi kurikulum bagi diklat dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan pembelajaran, baik dalam merumuskan tujuan, menentukan bahan pelajaran, metode, dan media serta cara penilaian. Kurikulum diklat. Di dalam kurikulum diklat terdapat gambaran total dan kumpulan mata diklat dalam suatu diklat yang berisi TKU, TKK, mata diklat, deskripsi singkat, pokok bahasan atau sub PB, daftar pustaka atau referensi. Selanjutnya disusun sesuai kebutuhan pengembangan pelaksanaan tugas umum pemerintah. Sesuai tujuan program diklat atau kurikuler, selaras dengan teknologi, pembangunan dan lingkungan strategis, mewujudkan sosok PNS yang kompeten. Selanjutnya, landasan utama dalam menyusun kurikulum diklat. Yang pertama, landasan filosofis, bahwa pengembangan kurikulum harus memiliki filsafat yang dianut oleh masyarakat yang akan dikembangkan. Yang kedua, landasan psikologis. Kurikulum berkaitan dengan pembentukan atau mengubah perilaku peserta didik. Yang ketiga, landasan organisatoris. Bentuk bahan pelajaran yang disampaikan kepada peserta diklat. Selanjutnya, perencanaan kurikulum. Yang pertama, perencanaan adalah proses penyusunan, penetapan, dan pemanfaatan sumber-sumber daya secara terpadu dan rasional agar kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dapat berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Yang kedua, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Yang ketiga, perencanaan kurikulum berfungsi sebagai pedoman atau alat manajemen yang berisi petunjuk tentang jenis dan sumber peserta yang diperlukan, media penyampaiannya, tindakan yang perlu dilakukan, sumber biaya, tenaga, sarana yang diperlukan, sistem kontrol dan evaluasi, peran-peran ketenagaan untuk mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya, adapun prosedur perencanaan diklat. Yang pertama, tujuan pelatihan, strategi pelatihan, metode pelatihan, silabus, materi pelatihan, dan session plan pelatihan. Kemudian, variabel pengembangan kurikulum. Yang pertama, aspek filosofis, falsafah, bangsa, masyarakat, sekolah, dan guru. Yang kedua, aspek sosiologis, harapan dan kebutuhan masyarakat atau orang tua, kebudayaan, masyarakat, agama, ekonomi. Yang ketiga, aspek psikologis, taraf pengembangan fisik, mental, psikologis, emosional, sosial, serta cara belajar. Dan yang keempat, bahan pelajaran, hakikat pengetahuan atau disiplin ilmu. Selanjutnya, pendekatan sistem dalam pengembangan kurikulum diklat. Yang pertama, menetapkan judul diklat atau hasil TNA. Yang kedua, menentukan tujuan kurikuler diklat atau TKU dan TKK. Yang ketiga, menentukan dan menyusun daftar mata diklat. Yang keempat, menentukan deskripsi singkat diklat. Yang kelima, menentukan kemampuan awal target peserta. Yang keenam, merumuskan tujuan per mata diklat atau TPU dan TPKK.
dan TPK, deskripsi singkat pokok dan subpokok bahasa. Yang ketujuh, menentukan tes dan non-tes diklat atau mata diklat. Yang kedelapan, mengembangkan materi pelajaran atau modul. Yang kesembilan, menetapkan strategi instruksional atau metode pembelajaran andragogi. Dan yang ke-10, mengembangkan perangkat evaluasi diklat. Selanjutnya, teknik penyusunan kurikulum diklat. Yang pertama, tujuan diklat. Tujuan kurikuler yaitu TKU atau TKK. Yang kedua, tujuan kurikuler umum merupakan kompetensi umum atau pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diharapkan dicapai peserta setelah sesuai mengikuti diklat. Adapun unsur TKU adalah subjek belajar atau peserta, kata sambung yang menyatakan ingin dicapai, ada kata kerja aktif, mengelola, melaksanakan, dan adanya objek yang dipelajari, atau kegiatan proyek, analisis manajemen, diklat, dan sebagainya. Yang ketiga, contoh TKU diklat mod. Setelah mengikuti diklat mod ini, peserta diharapkan mampu mengelola diklat secara efektif dan efisien. Dan yang keempat, TKU bisa berisi satu atau beberapa kompetensi umum. Selanjutnya, contoh tujuan diklat. Setelah proses pelatihan, peserta dapat mempraktikkan cara mematikan komputer sesuai prosedur yang sistematis. Contoh tujuan diklat terdapat identifikasi aspek ABCD, audience, behavior, condition, dan degree. Materi selanjutnya, perencanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan berdasarkan analisis kebutuhan. Identifikasi kebutuhan diklat adalah studi yang sistematis mengenai suatu permasalahan kinerja dengan menggunakan data dan pendapat dari berbagai sumber untuk membuat keputusan yang efektif atau rekomendasi tindakan selanjutnya. Identifikasi kebutuhan diklat adalah studi yang sistematis dan sistemik dalam suatu usaha pengambilan suatu keputusan mengenai dilakukannya suatu diklat atau non-diklat di masa yang akan datang dengan memanfaatkan data dan pemikiran dari berbagai sumber sehingga kebutuhan yang diambil lebih produktif. Selanjutnya, identifikasi kebutuhan pelatihan. Upaya untuk mengetahui dan mengumpulkan masalah, data, fakta, dan informasi tentang siapa yang perlu dilatih, pelatihan tentang kemampuan apa, mengapa perlu dilatih, apa faktor pendukung yang diperlukan, lalu materi mana yang bisa dipelajari sendiri, serta keuntungan yang akan diperoleh lainnya. Adapun langkah-langkah IKP, yang pertama, identifikasi kesenjangan antara kemampuan atau hasil kerja karyawan dengan hasil yang diharapkan. Yang kedua, menilai penting tidaknya kesenjangan, dan yang ketiga, analisis kemungkinan penyebab kesenjangan. Materi selanjutnya yaitu penyusunan materi dan bahan materi pendidikan dan pelatihan. Analisis dan prinsip pengembangan materi dan bahan ajar dalam pelatihan. Yang pertama, materi pelatihan adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai oleh peserta pelatihan untuk mencapai standar kompetensi yang telah ditentukan. Materi atau bisa disebut sebagai bahan ajar berfungsi untuk pedoman substansi kompetensi yang seharusnya dipelajari atau dikuasai oleh peserta diklat. Selanjutnya, terdapat dua jenis bahan ajar yaitu bahan ajar cetak dan bahan ajar non-cetak.
Adapun contoh dari bahan ajar cetak yaitu handout, buku, modul, lembar kerja siswa, dan sebagainya. Sedangkan contoh dari bahan ajar non-cetak yaitu video, audio, dan multimedia interaktif. Selanjutnya, analisis juga sangat dibutuhkan dalam mengembangkan kompetensi instruktur terkait dengan pengetahuan konten materi ajar dan pedagogik materi ajar seperti kebermanfaatan bagi peserta diklat, struktur keilmuan, berbagai sumber belajar yang relevan, dan alokasi waktu. Selanjutnya, adapun yang harus diperhatikan dalam menyusun materi ajar yaitu yang pertama SK dan KD, yang kedua jenis materi, yang ketiga indikator, yang keempat tujuan pembelajaran, dan yang identifikasi kebutuhan. Selanjutnya, adapun yang diperhatikan dalam menyusun materi ajar yaitu yang pertama standar kompetensi atau kompetensi inti, kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan, pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada setiap kelas dan atau semester pada satu mata pelajaran. Yang kedua, kompetensi dasar, pengetahuan, keterampilan, dan sikap minimal yang harus dicapai oleh peserta diklat untuk menunjukkan bahwa peserta diklat telah menguasai standar kompetensi yang telah ditetapkan. Oleh karena itulah, maka kompetensi dasar merupakan penjabaran dari standar kompetensi. Yang ketiga, jenis materi, konsep, prinsip, prosedur, dan fakta. Yang keempat, indikator, perilaku yang dapat diukur dan atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Yang kelima, tujuan pembelajaran, perilaku hasil belajar yang diharapkan terjadi, memiliki, atau dikuasai oleh peserta diklat setelah mengikuti kegiatan pembelajaran tertentu. Dan yang keenam, identifikasi kebutuhan. Selanjutnya, penyusunan bahan ajar. Yang pertama, kecermatan isi berkenaan dengan validitas isi dan keselarasan isi. Kedua, ketepatan cakupan berkenaan dengan keluasan dan kedalaman materi, serta keutuhan konsep yang dibahas berdasarkan bidang ilmunya. Yang ketiga, ketercernaan bahan ajar berkenaan dengan kemudahan bahan ajar tersebut dipahami dan dimengerti oleh siswa sebagai pengguna. Yang keempat, pengguna bahasa berkenaan dengan pemilihan ragam bahasa, pemilihan kata, penggunaan kalimat efektif, dan penyusunan paragraf yang bermakna. Yang kelima, perwajahan atau pengemasan berkenaan dengan penataan letak informasi dalam satu halaman cetak. Yang keenam, ilustrasi berkenaan dengan variasi penyampaian pesan dalam bahan ajar agar lebih menarik, memotivasi, komunikatif, dan membantu pemahaman siswa terhadap isi pesan. Yang ketujuh, kelengkapan komponen berkenaan dengan paket bahan ajar yang dapat berfungsi sebagai komponen utama, komponen pelengkap, dan komponen evaluasi hasil belajar, deskripsi materi, rangkuman, latihan, tugas, petunjuk, uji jawab, dan lain sebagainya. Baiklah, sampai di sini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.